Kami dari kelompok 2 tentang aplikasi Difabel. Saya di sini menjelaskan latar belakang dan maksud dari aplikasi ini. Latar belakang dari aplikasi kami adalah yang pertama adanya percobaan bunuh diri. Banyaknya penyandang disabilitas yang memiliki tekanan hidup dan kesulitan dalam menjalani hidup, baik dalam hal pekerjaan maupun hal-hal lain. Lalu yang kedua, bullying dan stigma. Penyandang disabilitas kerap menjadi korban bullying dan stigma negatif yang dimana membuat mereka tidak berpartisipasi penuh dalam hal bermasyarakat. Lalu yang ketiga, kurangnya layanan sosial yang memadai. Banyaknya penyandang disabilitas yang masih sulit mengakses layanan sosial yang berkualitas, yang mendukung kebutuhan dan potensi mereka. Jadi, kami membuat sebuah aplikasi untuk para difabel, yang dimana bernama aplikasi Empower You. Aplikasi Empower You merupakan aplikasi layanan sosial yang berkecimpung dalam dunia difabel. Aplikasi ini berbentuk forum atau komunitas bagi para difabel untuk saling terkoneksi. Dibantu dengan fitur marketplace dan fitur charity yang untuk bagi para difabel. Target kami adalah individu difabel, donatur, lembaga sosial, dan masyarakat yang peduli terhadap kaum difabel atau para difabel. Untuk flowchart dari aplikasi kami sendiri, yang pertama ada start, kita kemudian akan masuk ke landing page. Di landing page kita akan diberi pilihan apakah sudah punya akun atau belum. Jika belum, akan masuk ke register. Di register, user akan menginputkan data diri dan email terbaru. Jika sudah berhasil, maka data diri akan masuk ke database. Namun jika belum, akan balik ke menu register dan user akan menginputkan data diri dan email terbaru. Jika sudah berhasil, akan masuk ke menu aplikasi. Namun jika user sudah memiliki akun, akan masuk ke menu login. Dan di menu login, jika user lupa kata sandi, dapat menginputkan email atau nomor telepon yang kemudian akan diberikan kode OTP dan akan diberikan dan user akan menginputkan kata sandi terbaru. Kemudian akan balik ke menu login. Kemudian di menu login, user dapat langsung menginput email dan password yang terbaru. Jika sudah berhasil, maka akan masuk ke menu aplikasi. Namun jika belum berhasil, akan balik lagi ke menu login. Di menu aplikasi kami terdapat beberapa fitur, seperti yang pertama adalah search bar. Search bar ini user dapat mencari atau memilih data yang sudah ada. Kemudian di message bar terdapat inbox atau pesan, inbox dan pesan, di mana inbox ini menampilkan riwayat orang, pesan, donasi, dan marketplace. Kemudian yang di pesan ini, sistem menampilkan pesan dari orang atau instansi. Kemudian ada profil, di mana profil ini sistem dapat menampilkan profil pengguna, dan profil pengguna ini dapat kita ubah. Jika kita ubah, maka kita dapat memasukkan profil kita yang baru, kemudian akan disimpan oleh sistem, dan sistem dapat menampilkan profil pengguna yang baru. Kemudian ada pengingat donasi, ada history, ada tentang ini tuh menampilkan riwayat informasi aplikasi. Kemudian ada bantuan, ada pengaturan, di mana pengaturan akan sistem menampilkan akun. Kemudian jika keluar, maka akan kembali ke menu aplikasi. Kemudian data-data dari search bar, message, dan profil ini akan masuk ke data profil user. Oke, di menu aplikasi kami sendiri memiliki 4 fitur utama. Yang pertama ada GPS integrasi, kemudian ada charity, marketplace, dan komunitas. Yang pertama ada GPS integrasi, di mana pengguna dapat memilih barang atau rute. Jika pengguna memilih rute, maka sistem dapat menampilkan rute ramah difabel seperti rute untuk kursi roda. Dan jika pengguna memilih barang, maka dapat menampilkan rute ke barang tersebut, seperti toko-toko yang menjual barang tersebut. Jika sudah selesai untuk menampilkan rute ini, maka dapat kembali ke menu aplikasi dan dapat memilih fitur yang lain seperti charity. Di charity ini, pengguna dapat memilih uang atau barang yang ingin disumbangkan. Jika pengguna memilih barang, maka akan memasukkan barang, memasukkan tujuan donasi, terus metode pengiriman, metode pembayaran, lalu kirim. Kemudian akan ada muncul notif donasi berhasil, kemudian sistem akan memberikan informasi dan invoice, dan akan kembali ke menu aplikasi. Begitu juga jika user ingin mendonasikan uang,
Yang pertama akan memasukkan nominal, tujuan, kemudian metode pembayaran, kemudian akan kirim, kemudian akan menampilkan notifikasi donasi berhasil. Kemudian sama akan menampilkan informasi dan invoice, kemudian masuk kembali ke menu aplikasi. Kemudian fitur utama kami yang ketiga ada marketplace, di mana di marketplace ini dapat menampilkan rekomendasi sesuai keinginan. Di sini user dapat memilih barang-barangnya. Jika user tidak mau memilih barang yang direkomendasikan, maka user dapat menginput data, kemudian akan menampilkan rekomendasi sesuai keinginan inputan, kemudian dapat check out, memilih metode pengiriman, memilih metode pembayaran, kemudian pembelian akan berhasil. Kemudian akan kembali ke menu aplikasi. Namun jika user memilih rekomendasi sesuai keinginan sistem, maka akan langsung check out, kemudian metode pengiriman, kemudian memilih metode pembayaran, dan pembelian berhasil. Kemudian fitur utama kami yang keempat adalah komunitas. Di komunitas ini, pengguna dapat memilih akan ke menu komunitas apa ke forum. Jika ke komunitas, maka akan menampilkan menu komunitas, kemudian rekomendasi komunitas yang dapat diikuti, dan pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lain. Jika memilih forum, maka akan menampilkan forum yang terbagi menjadi 3, yaitu lamaran pekerjaan, webinar atau workshop, dan layanan konsultasi. Di lamaran pekerjaan akan menampilkan lamaran pekerjaan yang dapat diikuti, kemudian user dapat menginput data dan apply perusahaan, kemudian apply akan berhasil, dan pengumuman akan diinfokan melalui inbox. Jika di webinar atau workshop, akan menampilkan webinar atau workshop yang dapat diikuti, kemudian menginput data diri dan workshop yang diinginkan, kemudian pengumuman akan diinfokan melalui inbox. Yang terakhir adalah layanan konsultasi, di mana ini menampilkan rekomendasi konsultasi yang dapat diikuti, kemudian dapat menentukan jadwal dan psikolognya, kemudian akan dikonfirmasi, dan pengumuman akan diinfokan melalui inbox. Kemudian data-data yang diinput oleh pengguna di menu komunitas akan masuk ke database komunitas. Jika sudah semua, maka akan kembali ke menu aplikasi. Kemudian jika sudah ke menu aplikasi, maka user dapat mengakhiri aplikasi dan akan selesai dan keluar. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan simulasi dari aplikasi Emporio sendiri. Yang pertama, dia akan masuk ke dalam landing page. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan apakah kita sudah memiliki akun atau belum. Kalau belum, kita tinggal daftar, lalu masuk. Proses pendaftarannya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau untuk login menggunakan akun Google, Twitter ini juga bisa ya teman-teman. Kita tinggal klik saja dan dia langsung masuk ke sini. Nah, lanjut, kalau kita sudah punya akun, kita tinggal klik login di sini. Nah, kita sudah masukkan akun kita, password kita, juga kode OTP. Nah, ketika kita lupa sandi, kita bisa klik di sini ya teman. Nah, di sini akan menampilkan form reset sandi. Kita masukkan email, kita masukkan OTP juga, jangan kasih saya setuju, baru masuk. Nah, jika sudah, untuk menu utama sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Menu utama ini berisi fitur-fitur seperti search bar, message, profile, untuk tampilan welcome juga, dan beberapa fitur kita juga kantong donasi yang menandakan beberapa jumlah donasi yang telah kita keluarkan, juga badge di sini berfungsi sebagai penghargaan kepada donatur. Juga ada beberapa berita-berita terkini dan juga lowongan kerja, juga beberapa program kolaborasi. Nah, kita kan bahas satu persatu mulai dari search bar. Nah, search bar di sini berfungsi untuk menampilkan riwayat pencarian user. Seperti yang bisa kita lihat, banyak telah dicari. Juga menampilkan beberapa kategori yang telah mereka lihat. Coba, nah, alat bantu dengar seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas message atau inbox. Nah, message di sini berfungsi untuk menampilkan histori
donasi kita. Seperti kemarin nih, saya berhasil mendonasikan 10 kali alat bantu dengar. Lalu pesan di sini ada dari toko alat difabel, berisi pesan yang interaksi kita dengan marketplace ataupun dari yayasan yang telah kita donasikan. Lalu ada menu profile di sini berisi profil kita. Ini yuk lengkapi profilmu, masih 50% kan. Nah, tanggal lahir dan bio singkat kita belum kita lengkapi. Kita bisa klik ubah. Sudah 100%. Nah, di sini juga ada pengingat donasi yang bisa mengingatkan kita untuk berdonasi. Lanjut, ada juga history yang akan menampilkan segala hal yang telah kita lakukan di aplikasi ini. Lalu ada tentang Power You yang menampilkan tentang aplikasi kita. Lalu juga ada bantuan, pengaturan untuk menampilkan akun kita. Dan ada keluar. Jika kita keluar, maka dia akan langsung masuk ke landing page awal tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke donasi. Donasi di sini ada 6 kategori yang mana kategorikan seperti tunanetra, tunarungu, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa ambil contoh salah satu ini. Ayo bantu hadirkan alat bantu dengar. Kita klik donasi sekarang. Kita akan mendonasikan uang karena kita telah mendonasikan barang. Kita akan mendonasikan uang. Nah, nanti batch di sini akan berubah menjadi dermawan ya. Dan ada kantong donasi sebesar 500.000. Tidak lupa juga di inbox ini akan tertera bahwa donasi kita berhasil dilakukan. Lanjut ke menu GPS. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan button barunya. Menu GPS sendiri berfungsi untuk menunjukkan rute ramah difabel ataupun integrasi dengan barang difabel kita seperti kursi roda dan lain-lain. Kita akan ambil contoh. Lanjut, kita akan mencoba ke kursi roda, barang yang telah kita integrasikan dengan GPS. Nah, berhasil. Lanjut, kita akan coba ke toko jomblo. Nah, kalau muncul error handling seperti ini, artinya lokasi ini tidak memungkinkan kita untuk menggunakan kursi roda. Masuk lagi ke menu utama. Sekarang kita akan mencoba fitur komunitas. Nah, komunitas di sini berisi forum dan komunitas. Kita ambil contoh ini. Nah, kita bisa berinteraksi seperti di layar ini. Nah, lalu kita akan coba masuk ke forum. Forum di sini ada cari lowongan kerja, webinar, layanan konsultasi. Kita coba lowongan kerja dulu. Lamaran di sini akan masuk ke inbox di sini. Nah, kita coba lagi untuk ke webinar atau workshop. Nah, di sini banyak sekali loh. Untuk workshop, kita akan coba workshop C. Nah, kita bisa menggunakan formulir, isi data diri kita, dan klik daftar sekarang. Pendaftaran berhasil. Lanjut, kita akan ke layanan konsultasi. Layanan konsultasi di sini kita ada layanan psikolog dan layanan dokter rehabilitasi. Masuk layanan psikolog. Nah, di sini ada beberapa dokter yang bisa kita pilih. Contoh, konfirmasi, lalu konsultasinya sudah berhasil. Nanti akan diinfokan lewat inbox. Untuk menu komunitas seperti itu. Kita coba ke menu marketplace. Nah, untuk menu marketplace di sini adalah tempat kita berjualan alat-alat ramah untuk para difabel. Yang pertama kita ada tongkat lipat. Nah, kita akan ambil contoh tongkat lipat. Kita beli sebanyak 5 buah. Dan hasil. Nah, setelah kita melakukan pembayaran akan muncul di keranjang kita. Dan di sini ada riwayatnya. Seperti alamat pengiriman, jumlahnya. Juga kita bisa melacak paket kita lewat menu keranjang.
Ya.